Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها جنوبها وشمالها ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, Syekh Pura Kerawang Syahdatul Kahfi Cirebon, Syekh Samadullah Baku Sangkan Cirebon, Maulana Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Abdul Muhib Pamijahan Syekh Panjaluh, Syekh Abdul Maqi wal Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus Luar Batang, Pangeran Raja Muhammad, Pangeran Luhung Mbah Muqayyim, Kiai Muta'ad, Kiai Krian, Kiai Abdul Jamil, Kiai Muktamil, Syekh Nawawi Banten, Syekh Saleh Darat Semarang, Syekhana Khalil Bangkalan, ونخص خاصة تامة إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الإمام العلامة الفاضل سالم بن سمير الحضرمي ثم إلى حضرة كي هاشم أشعري كي عباس كي أنس كي إلياس كي أكياس كي زبير دخلان سيد محمد بن علوي الملك المكي وشيخنا ومربي روحنا كي الحاج ميمون زبير كي الحاج جنيدي أناس كي الحاج عبد الرحيم أحمد كي الحاج فقيه إمام والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى وصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل arkanul khutbataini. Pada pertemuan sebelumnya pasal tentang syurutul jum'ati, syarat-syarat Jumat, bahwa syarat ataupun pelaksanaan sholat Jumat harus memenuhi beberapa syarat, yakni ada 6. Pertama, dilakukan di waktu zuhur, lalu pelaksanaan ataupun mendirikan sholat Jumat itu di dalam batas-batas desa, kemudian dilaksanakannya secara berjamaah, dan perlu saya sedikit jelaskan, pelaksanaan secara berjamaah bagi 40 orang. Pada syarat selanjutnya bahwa pelaksanaan sholat berjamaah minimal dilakukan oleh 40 orang laki-laki yang sudah berusia baligh dan berdomisili di daerah tersebut. Lalu bahwa secara personal, maksudnya begini, kalau 40 orang ini, minimal 40 orang ini harus berjamaah dari awal sampai akhir. Nah, ketika lebih dari 40 orang, maka boleh mengikuti ataupun sah
berjamaah minimal 1 rakaat. Maksudnya begini, dalam kasus seperti ini. Misal kita terlambat mengikuti sholat Jumat, tiba-tiba sudah dapat 1 rakaat. Lalu kita masuk takbiratul ihram, dapatnya 1 rakaat. Itu cukup. Setelah imam salam, kita lanjutkan 1 rakaat lagi. Itu seperti itu sah. Ya, secara personal sah, kita dianggap sudah mengikuti sholat berjamaah. Meskipun tidak 2 rakaat penuh, tapi dapatnya 1 rakaat. Atau misal kita ngikut dari awal, ngikut dari pertama sholat Jumat, dapat 1 rakaat, ya dapat 1 rakaat, barangkali misalkan tiba-tiba kita ada keperluan yang sangat mendesak. Ada keperluan yang sangat mendesak, atau katakanlah tiba-tiba kita ngempet pengen BAB yang luar biasa, nggak bisa ditahan. Nah, kita bisa mufarokoh, memisah dari jamaah, melanjutkan sendiri 1 rakaat lagi. Itu seperti itu juga bisa. Nah, jadi secara personal minimal 1 rakaat. Tetapi secara keseluruhan yang 40 orang ini dilakukan berjamaah dari awal sampai akhir. Ya. Tahu dalam kasus misalkan kita bawa anak kecil, ya anak kecil kita nangis dari awal takbir, nangis bukan main, mengganggu jamaah yang lain. Setelah 1 rakaat, tidak apa-apa, kita mufarokoh langsung melanjutkan sendiri, salam sendiri. Seperti itu juga boleh. Selanjutnya syaratnya bahwa ketika sholat Jumat dalam satu daerah itu lebih dari 1, artinya pelaksanaannya ada yang melaksanakan lagi, yang tidak memenuhi persyaratan, maka jangan sampai kedahuluan atau berbarengan. Beda masalah kalau di masjid itu sudah tidak mencukupi. Di masjid desa, di masjid itu sudah tidak mencukupi menampung jamaah, maka boleh melaksanakan sholat Jumat lagi di tempat lain. Kalau kasusnya seperti itu, meski ada yang mendahului atau berbarengan, sama-sama sahnya. Kemudian pelaksanaan sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Karena kita tahu selain sholat Jumat ada sholat yang disyariatkan ada khutbahnya. Seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Istisqa, itu ada khutbahnya. Nah, untuk sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat. Baik. Maka kemudian kita juga harus memahami bagi seorang khatib atau yang berkhutbah, orang yang berkhutbah itu harus tahu rukun-rukunnya khutbah. Karena sekali khatib tidak tahu rukunnya khutbah yang menjadikan khutbahnya tidak sah, maka pelaksanaan sholat Jumatnya juga akan tidak sah. Disinilah betapa pentingnya seorang khatib memiliki pengetahuan yang memadai, terutama tentang rukun yang harus dia penuhi pada saat khutbah. Bebannya begitu berat, tanggung jawabnya begitu besar seorang khatib. Maka di sini, di pasal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, menjelaskan tentang rukun-rukun khutbah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasal arkanul khutbataini utawi piro-piro rukune khutbah loro. Arkanul khutbataini utawi piro-piro rukune khutbah loro iku khamsatun ana 5. Arkanul khutbataini utawi piro-piro rukune khutbah loro iku khamsatun ana 5. Pertama, hamdullahi suwiji muji maring Gusti Allah. Hamdullahi suwiji muji maring Gusti Allah. Fihima ing dalem khutbataini. Fihima ing dalem khutbataini. Saya ulangi bahwa tanggung jawab seorang khatib itu sangat besar, di mana keabsahan sholat Jumat diantaranya jika khutbahnya sah. Karena kita tahu 2 khutbah itu menggantikan 2 rakaatnya sholat zuhur. Kalau sholat zuhur itu berjumlah 4 rakaat, sementara sholat Jumat itu 2 rakaat, maka 2 rakaatnya digantikan dengan khutbah, 2 khutbah. Lah di beberapa daerah, di beberapa tempat mungkin ada pelaksanaan sholat Jumat yang khutbahnya sekali. Jadi bablas. Tidak ada duduknya, langsung seperti ceramah. Pertama, rukun-rukun yang dibaca sampai selesai. Tidak ada lagi duduk di antara 2 khutbah, langsung salam, langsung sholat. Nah, yang kita bahas di sini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i, di mana dalam kitab Safinatun Najah mengharuskan khutbah itu ada 2. Ada 2 kali khutbah. Pertama, dia khutbah, lalu duduk berhenti, biasanya ditandai dengan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim atau fil Qur'anil Azim wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana Allah bi wa iyyakum minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Berhenti, lalu duduk dulu, si khotib itu duduk, memang harus duduk. Nanti ada penjelasannya di syarat-syarat. Duduk dulu seberapa lama, paling tidak selama orang membaca surat Al-Ikhlas. Nanti dibahas di pasal selanjutnya. Baru setelah duduk, berdiri lagi, kemudian melakukan rangkaian khutbah lagi yang nanti dibahas di sini. Jadi 2 kali khutbah, bukan 1 khutbah. Pertama, memuji kepada Allah, ya, memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Boleh. Di sini dijelaskan boleh. Jadi redaksinya itu redaksi alhamdu. Boleh dengan redaksi alhamdulillahi rabbil alamin, boleh. Boleh ahmadullah, boleh. Ana hamidullah, boleh. Walillahil hamdu, boleh. Yang penting ada redaksi memuji, ya, alhamdu yang berarti memuji, bukan redaksi selain itu. Nah,
Adapun susunannya tadi boleh alhamdulillah, boleh ahmadullah, boleh lillahil hamdu, boleh. Nah, syarat atau rukun yang pertama membaca alhamdulillah baik pada khutbah pertama maupun juga pada khutbah yang kedua. Wassalatu lan maca solawat, wassalatu lan maca solawat alan nabiyyi ingatase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ma ing dalem khutbataini. Wassalatu lan maca solawat alan nabiyyi ingatase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ma ing dalem khutbataini. Rukun yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana alhamdu bahwa redaksinya itu dibatasi ataupun ditentukan ada kata-kata alhamdu dan lillah. Dan perlu ditegaskan kembali bahwa kata-katanya yang yang memakai redaksi dari suku kata hamidah ataupun alhamdu ataupun ahmadu dan kata lillah. Tidak boleh digantikan dengan misalkan ar-Rahman. Seperti misalkan alhamdulillahirrahmani. Meski artinya sama kepada Allah, tetapi yang dipersyaratkan itu redaksi alhamdu dan redaksi lafzul jalalah, yakni lafaz Allah. Seperti itu. Maka kemudian yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad baik di khutbah pertama maupun juga pada khutbah yang kedua. Sebagaimana dalam hal sholat, dalam hal membaca sholawat. Ya. Dalam membaca sholawat, sebagaimana juga alhamdu, boleh dengan redaksi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, boleh. Boleh dengan redaksi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, boleh. Atau usalli wa usallimu, boleh. Nusalli wa nusallimu, boleh. Wa ana musallin, boleh. Kalau pada alhamdulillah itu memakai harus dengan redaksi lafzul jalalah, maka kalau membaca sholawat boleh dengan mengganti lafaz Muhammad dengan nama lain Nabi Muhammad. Misalkan Allahumma salli ala Ahmad, Allahumma salli ala al-Mahi, itu nama-nama lain Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alal hashir, Allahumma salli wa sallim alal mahi. Misalkan nama-nama lain Nabi Muhammad itu diperbolehkan dalam hal sholawat. Jadi ada sedikit perbedaan. Wal wasiyatu, yang ketiga, wal wasiyatu lan wasiat. Wal wasiyatu lan wasiat, berpesan. Wal wasiyatu lan wasiat atau berpesan bit taqwa kelawan takwa maring Gusti Allah. Wal wasiyatu lan wasiat atau berpesan bit taqwa kelawan takwa maring Gusti Allah. Wasiat takwa fihi ma ing dalem khutbataini. Fihi ma ing dalem khutbataini. Rukun khutbah yang ketiga adalah wasiat bittaqwa istilahnya. Yakni
mengucapkan kata-kata, biasanya khotib biasanya mengucapkan usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, atau ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu wasiat bertakwa. Baik pada khutbah pertama maupun pada khutbah yang kedua. Jadi 3 rukun yang pertama. Alhamdulillah, kemudian as-salat ataupun Allah salawat, ya. Alhamdulillah, salawat, dan wasiat bittaqwa itu harus ada baik pada khutbah pertama maupun pada khutbah kedua. Yang keempat, wa qira'atu ayatin lan maca ayat. Wa qira'atu ayatin lan maca ayat minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Wa qira'atu ayatin lan maca ayat. Wa qira'atu ayatin lan maca ayat minal Qur'ani saking Qur'an, maca ayat Qur'an fi ihdahuma ing dalem salah sijine khutbataini. Fi ihdahuma ing dalem salah sijine khutbataini. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran boleh di khutbah pertama, boleh pula di khutbah kedua. Boleh, terserah, mau baca ayatnya di khutbah pertama juga boleh, mau membaca ayatnya di khutbah kedua juga boleh. Yang penting harus ada membaca ayat Al-Quran. Harus ada membaca ayat Al-Quran. Wad-du'a'u lan maca doa. Ayat, boleh ayat pendek, boleh ayat panjang. Ya, tapi lebih bagus ayat yang sedang, ya. Di sini dijelaskan sekiranya ayatin mufhimatin, ayat-ayat yang secara redaksional dia bisa memberikan pemahaman, artinya tidak memotong ayat. Artinya dalam arti jangan sampai kemudian mengutip ayat tapi sepotong. Mengutip ayat tapi sepotong di tengah-tengah ayat kemudian dipotong misalkan. Sekiranya ya ayat yang memahamkan. Yang keempat, boleh membacanya di khutbah pertama, boleh pula membacanya di khutbah kedua. Yang terakhir, yang kelima rukun khutbah adalah wad-du'a'u lan maca doa. Wad-du'a'u lan maca doa atau ndongaaken. Wad-du'a'u lan ndongaaken lil mukminina maring piro-piro wong mukmin lanang, wal mukminati lan piro-piro wong mukmin wadon. Wad-du'a'u lan maca donga atau ndongaaken lil mukminina maring piro-piro wong mukmin lanang, wal mukminati lan piro-piro wong mukmin wadon, fil akhirati ing dalem khutbah kang akhir. Fil akhirati ing dalem khutbah kang kaping loro, khutbah yang kedua. Fil akhirati ing dalem khutbah kang kedua.
Rukun khutbah yang kelima adalah berdoa untuk mukminin mukminat, tapi di khutbah yang kedua. Nah, kesimpulannya bahwa rukun khutbah memang ada 5 secara umum. Tetapi dalam prakteknya, di khutbah pertama itu ada 4 bisa, di khutbah keduanya juga ada 4. Berarti khutbah pertama, alhamdulillah, sholawat, wasiat bittaqwa. Dia sekali lagi, khutbah pertama, alhamdulillah, sholawat, wasiat bittaqwa, lalu membaca ayat supaya aman, membaca ayat di khutbah pertama saja. Barangkali kalau yang kedua nanti khawatir lupa, nanti tidak sah khutbahnya. Jadi membaca hamdalah, membaca alhamdulillah, membaca sholawat, wasiat bittaqwa, dan membaca ayat. Di khutbah kedua sama yang 3-nya, membaca alhamdulillah, membaca sholawat, wasiat bittaqwa, dan doa lil mu'minin wal mu'minat. Seperti itu kesimpulannya. Sehingga, dan perlu saya tegaskan di sini bahwa rukun khutbah yang tadi disebutkan, baik membaca alhamdulillah, membaca sholawat, wasiat bittaqwa, membaca ayat, dan mendoakan mukminin dan mukminat, itu harus dilakukan dengan menggunakan atau diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun yang lainnya terserah. Nah, biasa kadang khotib menjelaskan tentang permasalahan kekinian misalkan, terserah. Itu mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Sunda, bahasa manapun selain rukun itu boleh. Tetapi kalau rukun itu harus dibaca dengan menggunakan bahasa Arab. Maka untuk amannya, karena tadi bahasa saya, amannya, karena tanggung jawabnya khotib itu besar, sekali khotib ada rukun yang tidak dilakukan, ada rukun yang tidak dibaca, maka berkonsekuensi tidak sahnya khutbah. Maka untuk amannya, seorang khotib itu penuhi rukun saja dulu. Tentang lain-lainnya, mau ceramah, mau panjangnya, 1 jam, 2 jam, terserah. Yang penting rukun kena dulu. Pun tidak dianjurkan ya, karena Rasulullah sendiri wayaksurul khutbal jumu'iyah wa yutilus sholata wayaksurul khutbal jumu'iyah. Nabi Muhammad itu kalau khutbah pendek, sholatnya panjang, lama, sholat Jumatnya. Tapi kalau khutbah pendek, maka minimal khutbah itu seperti ini. Kalau saya praktekkan, minimal khutbah menjadi sah, cukup untuk menjadi keabsahan rangkaian sholat Jumat itu seperti ini. Misalkan pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.
Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sudah kena semua. Hamdalahnya sudah, sholawatnya sudah, wasiat takwanya sudah, ayatnya sudah. Kemudian duduk. Atau bisa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Duduk sebentar. Di situ ada hikmah doa mustajab. Duduk di antara dua khutbah. Ketika khotib duduk di antara dua khutbah, itu ketika kita gunakan untuk doa itu waktu yang mustajab. Dah duduk, berdiri lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, sudah. Habis itu kemudian boleh barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, ataupun ya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Sudah. 2 menit, 3 menit itu cukup untuk khutbah. Yang penting tadi rukun. Rukun yang kalau dijumlahkan per khutbah itu ada 8. Ya. Sekali lagi tadi, hamdalah, sholawat kepada Nabi, wasiat takwa, membaca ayat. Duduk, berdiri lagi, hamdalah, membaca sholawat, wasiat takwa, lalu mendoakan mukminin mukminat. Itu khutbah itu seperti itu, simple, sangat simple. Dan sekali lagi, rukun khutbah tersebut harus dibaca menggunakan bahasa Arab. Yang lainnya terserah mau menjelaskan hal-hal kekinian ataupun menjelaskan tentang khutbah, tentang hal-hal yang sedang berkembang di masyarakat, itu terserah memakai bahasa apa saja. Makanya kita yang alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa memahami tentang bab ataupun pasal tentang rukun khutbah. Khutbah ini paling tidak lebih memperhatikan andai kita diberikan kesempatan untuk berkhutbah. Jaga-jaga, tiba-tiba misalkan tidak ada lagi orang lain, pas kita di kantor, tidak ada lagi orang lain, nah udah maju saja. Yang penting tadi, hamdalah, sholawat, wasiat takwa, ayat. Duduk, berdiri lagi, hamdalah, sholawat, wasiat takwa, lalu doa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sudah, assalamualaikum, sholat Jumat. Jadi sudah sholat Jumatnya. Sekian dari saya, Mas Ari. Mohon maaf barangkali kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.